Eh, ini saya hanya cuma berdua ya sama Mas Ferry, tapi Mas Ferry belum merespon saya. Beda apa-apa, ini tetap saya rekam ya semuanya. Nanti video ini nanti saya kirim ke grup atau nanti saya simpan di link ya. Ah, Bagaimana ini. Pak? Langsung saya mulai ya Mas ya. Ya Pak, 2 orang saja. Satu Tidak orang. apa-apa berdua wis. Tidak Ya, apa-apa ya. Tetap ya ini Pak. saya rekam Mas. Oke, oke. Sampai dari Papua mana Mas? Dari Papua Selatan, Bovendigul Pak. Perbatasan Papua Nugini. Oh, batasan Papua Nugini ya. Ya. Sudah mau ke luar negeri ya. Ya, sudah bisa dengan menyeberang saja. Oke, oke. Baik, kita mungkin hari ini bonus untuk kalian. Saya akan membahas nanti terakhir terkait dengan tugas. Tugas yang tugas satu ya. Tugas satu saya cek itu banyak teman-teman mengumpulkan, tapi saya belum menemukan kode-kode yang pas. Itu. Nanti saya bahas di sini nanti kode-kodenya kalau nutut ya waktunya. Baik, langsung saja ya saya share screen. Saya sudah merangkum beberapa materi-materi yang di sini dari activities aktivasi PVT 2 1 ya. Sudah saya rangkum. Izin saya share screen dulu ya. Ya Pak. Jelas, Mas? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Oke, jelas. Oke, ini saya sudah merangkumnya ya. Sudah merangkumnya. Kelihatan, Mas? Ya, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oke, ini saya sudah merangkum beberapa yang perlu dipelajari di sini ya. Eh, langsung saja ya. Ini pertama, kita mainnya kan kita belajar tentang membuat sebuah aplikasi Android yaitu menggunakan Ionic dan TypeScript ya. Tentunya Ionic dan TypeScript itu adalah bawaan dari Node.js. Ya, Node.js. Tentunya kalian harus tahu apa itu Node.js. Jadi kalau kita lihat di online-nya atau di definisi lengkapnya ya, Node.js itu apa sih? Ya, kita cek aja di sininya. Nah, jadi Node.js itu is free, dia open source, kemudian cross platform. Jadi cross platform itu artinya dia eh, bisa lintas lintas apa platform, baik itu Android ataupun backend ataupun Node.js apa ya, front end itu semuanya bisa kita menggunakan Node.js dan itu biasanya identik dengan JavaScript JavaScript ya ya. Jadi teman-teman di sini harus awal-awalnya harus menginstal yang namanya Node.js karena ini kita akan membuat atau ngoding dengan menggunakan Node.js. Cara installnya mudah. Ini installnya tinggal diklik installer ini ya, di next next ya next. Nanti kemudian ngeceknya bagaimana? Ngeceknya mudah sekali ya. Ini kalau saya ngecek di sini contohnya saya buka di apa, saya menggunakan Windows ya, itu saya buka apa CMD. Jadi CMD-nya jadi ngeceknya gimana, node V, maka keluar jadi Node.js saya sudah bertipe 22 titik 9190 ya. Kemudian biasanya bawaan dari Node.js itu identik dengan yang namanya npm. npm v ini satu paket ya. Satu paket dengan Node.js. Jadi otomatis kita install Node.js maka akan muncul ini. Akan muncul atau otomatis diinstal yang namanya npm. Ini satu paket. Baik. Jadi pastikan PC ataupun komputernya teman-teman ini harus sudah terinstall yang namanya Node.js. Ya. Punyanya Ferry udah install Mas Node.js-nya? Ada sementara download Pak. Ya, oke oke ini ya. Jadi wajib menginstal yang namanya Node.js. Ya. Ini Node.js yang saya install masih 22.90. Jadi teman-teman silakan download di sini. Free, gratis ini ya. Ini open source, free. Ini open source ya. Ini mana wis ini ya. Oke, tinggal ini yang diinstal, Windows installer, kemudian next next seperti biasanya. Jadi caranya tinggal
menggunakan ini. Oh, yang sekarang ini yang terbaru sudah 24.11.1 ya. Untuk NPM-nya ini ada informasi 11.6.2. Oke. Baik, kalau udah install itu kita ke modul lagi. Jadi saya rangkum modul-modulnya ya. Kemudian kita membutuhkan sebuah platform untuk tepatnya ngoding istilahnya ya. Yaitu biasanya saya menggunakan Visual Studio Code. Ini juga gratis ya. Jadi banyak sebenarnya sih, banyak tool. Ada yang menggunakan Stroms, ada yang menggunakan C++ ya. Ada juga menggunakan Submit ya. Ada banyak ya. Eh, tapi saya memilih menggunakan Visual Studio Code karena ini sangat fleksibel dan kita bisa memanggil beberapa fitur yang memang dibutuhkan untuk JavaScript itu sendiri ya. Kemudian setelah itu untuk front end-nya ini ada pilihan menggunakan Angular, React, Vue. Di sini kita akan menggunakan Vue. Ya. Kemudian ini ada sebuah mengkonekkan kita dengan yang namanya Android, yaitu Ionic CLI. Ya. Kemudian untuk menjalankan aplikasi kita di Android, kita menggunakan Android SDK. Jika ingin build Android ya. Tapi mungkin sementara kita tidak build Android, kita installnya, kita buatnya itu pakai web dulu ya, berbasis web ya. Baik, jadi kita pastikan dulu di terminal, yaitu sudah ada ini muncul ya. Kalau diklik, diketik node face min v muncul, atau npm min v muncul ya. Kemudian setelah itu kita install yang namanya TypeScript. TypeScript ya. Ini TypeScript sangat penting sekali ya, karena TypeScript ini awal kita membuat sebuah Ionic ya, Ionic. Jadi kita nanti akan membuat sebuah Ionic, awalnya harus ada yang namanya, cara installnya bagaimana mudah sekali. Ini saya bagi dua aja. Ini. Jadi cara installnya ini kelihatan Mas ya. Ya Pak, kelihatan Pak. Oke, jadi installnya npm install, kemudian min g, kemudian TypeScript, Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai selesai. Ini otomatis sistem akan menginstal tipe script-nya atau TypeScript-nya ya. Kita tunggu aja sebentar. Ini sebenarnya saya sudah install ya. G itu artinya global. Ini sudah diinstal, maka muncul ngeceknya bagaimana? TSC, kemudian min versions. Bisa nanti modulnya saya kirim juga ya. Ini jadi version yang TypeScript-nya itu 5.9.3 ya. Kemudian setelah itu kita install lagi TypeScript untuk nodenya ya. Caranya bagaimana? Ini sudah saya berikan juga. npm install min g ts min node. Caranya langsung kita klik npm install min g global, artinya global ya, ts kemudian min node. Klik. Ini akan menginstal juga yang namanya gabungan dari TypeScript dengan node ya. Kemudian kita cek apakah sudah masuk. ts min node min versions. Nah, ini sudah juga masuk. Jadi semuanya pastikan di PC atau di laptopnya teman-teman semuanya sudah diinstal beberapa hal. Yang pertama Node, ya, kemudian TypeScript, kemudian TS dan Node. Kemudian kita ngeceknya menggunakan TS Node versions ya. Oke, langsung kita praktik ya, praktiknya. RPL itu disebut dengan Read Reval Print Loop. Artinya kita bisa menggunakan beberapa kode-kode dijalankan di CMD gitu ya. Di CMD. Jadi contohnya gini. Caranya bagaimana? Caranya ini mudah sekali. Tinggal kita tekan TS min node. Maka otomatis ini kita akan bisa ngoding di beberapa di CMD-nya atau di terminalnya ya. Kita clear dulu. Saya clear. Kalau kita clear ini lock ini ya. Saya mau bersihkan dulu ya. Saya bersihkan dulu aja, Miss. CLS. Oke.
kemudian TS, min TS, node. Oke, kita masuk lagi. Nah, sudah masuk ya. Jadi contohnya, kita akan membuat sebuah hello world atau hello TypeScript atau hello UT. Ya. Jadi konsol titik log, kita buat contohnya halo UT, Universitas Terbuka. Jangan lupa titiknya. Oke, nah lagi ini. Maka otomatis akan muncul yang namanya Hello Universitas Terbuka. Ini muncul ya. Itu caranya ya, teman-teman ya. Ini saya coba menghapus ini ya, membersihkan ini kayaknya konsol clear ya. Clear, nah gini kayaknya. Lah, sip, bisa. Jadi untuk membersihkan, oke ini ya, membersihkan layar ya. Atau kalau ketika kita tidak masuk ke TS-nya, maka kita bisa membersihkan dengan menggunakan CLS ya di sini ya. Baik, itu ya. Mungkin ada pertanyaan, Mas? Ya, tanya Kecepatan. dulu Pak. Tanya dulu Ya, Pak ya. gimana, gimana? Gimana? Gimana, Mas? Saya belum ini Pak. Lanjut dulu Pak ya. Lanjut dulu ya. Oke, oke. Sorry, nggak dengar saya. Baik, selanjutnya. Ini sudah. Jadi, tahapan-tahapan ini dari install Node.js, install G TypeScript, kemudian install TS Node, ini semuanya sudah selesai. Ini sudah harus selesai. Ya, karena ini kalau udah selesai, maka kita akan mudah untuk mengerjakannya. Kita sekarang kembali ke awal lagi. Ini kan masih menggunakan ini ya, kalau menghapusnya menggunakan CLS. Bersih semuanya. Ini masih menggunakan ini. Sekarang kita coba membuatkan sebuah file ya. File. Sudah, ini sudah. Kita membuat sebuah file. Contohnya, ini gini konsepnya ya. Jika kita buat file, contohnya, ini ada sebuah fungsi. Let ini variabel ya. Message ini adalah tipe datanya. Tipe datanya kita menggunakan strings. Kemudian ada tulisan hello world. Hello world ya. Kemudian console log message. Ya, kemudian kita cara mengkomplikasinya atau apa ya? Menjadikan itu atau bukan menjalankan ya, masih proses eh, menjadikan itu menjadi file JS ya. JS ya. Maka caranya dengan menggunakan kom, kompilasi di sini ya. Kemudian tsc spasi app.ts. Dan cara menjalankannya dengan menggunakan ini ya. Node app.js. Oke, kita coba jalankan ya. Oke. Ini saya buka yang baru saja, saya ulangi dulu. Ini kelas, ini saya buka yang baru ya. Contohnya saya buatkan folder aja, wis. Folder ini kelas, kayaknya kelas 10 ya. Oke. Sini ini sudah masuk ya. Caranya, gimana caranya ini? Oke, mudah sekali. Saya akan menggunakan cara cepat di blok, kemudian tekan CMD, maka ini masuk langsung mengarah pada 140 ya. 140 sesuai dengan kelasnya. Kemudian kita tekan. Oh, ini apa? Ini kita akan langsung masuk ke Visual Studio Code. Jadi kita juga, kalian teman-teman, install dulu Visual Studio Code. Ini ya. Visual Studio Code itu, nih. Nah, ini silakan teman-teman install dulu ini. Install dulu. Oke, tinggal ini for Windows. Kalau menggunakan Windows ya. Kalau menggunakan platform lainnya tinggal kita menggunakan platform lain tinggal di-download. Kemudian di-download ya. Download, kemudian next diinstal ya. Jadi kita ngodingnya menggunakan Visual Studio Code. Kemudian setelah diinstal, selesai ini diinstal, next selanjutnya kita akan membuat sebuah file ya. Jadi ini kita masuk dulu ya. Cara masuknya gampang sekali agar tempat masuknya langsung menuju pada folder ini. Ya. Jadi kita klik di sini, caranya kode spasi titik. Maka otomatis ini langsung masuk ya. Masuk ke alamat ini 140. Ini kodenya kalau nggak salah ini kode kelasnya ya.
Kemudian contohnya, kita buatkan sebuah aplikasi, contohnya nama satu titik TS. Ini ya TS, kita kasih TS saja ini. Kemudian di sini kita akan sudah buat kode-kodenya sebenarnya sih. Kode-kodenya ini TS ya. TS, oke. Kode TS, kemudian kita bagi dua dulu, kita dengan modulnya. Modulnya itu minta buatkan ini. Ini kita tinggal, jadi ini cara bacanya bagaimana? Let message, ini bisa ganti pesan gitu ya, saya ganti pesan aja dah, biar bahasa Indonesia. Pesan, kemudian pesan itu isinya adalah sebuah strings, atau string itu sama dengan tipe data untuk huruf atau angka ya, bebas ya. Kemudian ada tulisan hello world. Ya, jadi kita buatkan let sun titik dua strings. Kita buatkan string itu adalah tipe datanya sama dengan, contohnya kita buatkan halo, halo dunia, dunia. Oke, kemudian kita jalankan console logs titik sun, sun. Oke, jangan lupa tanda titik koma. Nah ini ya, ini ya. Bagaimana cara menjalankannya? Oke, ini kita bisa menggunakan di sini cara menjalankannya, atau bisa menggunakan ini. Nah, di sini ya cara menjalankannya ya. Kelihatan ya, teman-teman ya. Gimana cara menjalankannya? Oke, cara menjalankannya itu kita menggunakan ini, di-compile dulu dengan menggunakan TS nama filenya. Jadi di sini kita tuliskan TSC spasi, nama filenya apa? 1.TS. Ya, TSC ini untuk mengcompile atau untuk menjadikan itu menjadi JS ya. Yes, kemudian kita tekan TSC spasi 1.TS. TS itu nama filenya ya. Kita enter. Oke, sudah selesai ya. Maka otomatis di sini akan ada file yang namanya JS. Lihat ya, JS. Nah, ini kelihatan ya. Maka otomatis akan ada yang namanya JS. Jadi ini kita pertamanya buat ini pesan, pesan, ya. Kemudian ini dari TS. Kemudian ketika sudah dikompil, maka kita akan ada file yang namanya JS secara otomatis ya. Maka setelah itu kita coba jalankan. Cara jalankannya bagaimana? Node 1.js. Maka lihat hasilnya bagaimana. Nah, kan ada tulisan Halo Dunia. Itu cara menjalankannya ya. Mungkin di modulnya agak membingungkan, saya lihat ya. Saya juga coba mempelajari karena sebenarnya saya bukan di bidangnya Android ya, saya di bidangnya website gitu. Tapi tetap sama kode-kodenya sih. Ini ya, ini muncul ya. Jadi caranya itu tahapan-tahapannya gitu. Tahapannya yang pertama itu dia harus mengkomplain dulu agar dari TS akan muncul yang namanya JS. Dari JS itu kemudian dijalankan menjadi node spasi 1.js seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Contohnya ini gimana ini? Ini banyak pertambahan ya. Tambahan, oke, contohnya kita buatkan satu file lagi yang namanya dua, tahu beda-beda aja, JS, TS ya. Ini, ya. Kemudian contohnya kita buatkan sebuah var A, var A sama dengan 10, oke. Kemudian var B tidak boleh ya, kalau di sama tidak boleh. Jadi kalau kalian tuliskan B, ini modulnya ya, sudah saya rangkum modulnya, B 10 lagi, tidak boleh karena ada yang sama ya. Contohnya kita ganti dengan B, atau kita menggunakan let contohnya ya. Let B sama dengan 30. Kemudian kita coba tambahkan C, tambahkan C, kita tambahkan C sama dengan, bisa enggak gini ya. Ini let sama B, kita buatkan dulu sebuah var. Oke, kita coba aja dulu ya. Ini kalau kita buat C itu error ya.
Jadi kita ikuti ini dulu, kode-kodenya sesuai dengan di modul itu. Jadi kita buatkan B, B itu ada ya. B, ini kita hapus dulu. Kita buat B ini, kemudian sama dengan B plus 5. Oke. Kita jalankan konsol log. Oke, kita print B. Oke, print B. Terus jalankannya gimana? Jalankannya TSC, kemudian 2.ts. Oke, sudah muncul otomatis dia akan ada file lagi yang namanya 2js ya, otomatis. Kemudian setelah itu kita baru menjalankan dengan menggunakan node 2tjs. Oke. Hasilnya adalah 35. Kenapa muncul 35 ini ya? Oke, atau kita perjelas lagi ya. Contohnya hasilnya kita kasih tambahkan terus ya, menggabungkan dua inputan ya. Oke, kita coba lagi 2js. 2js. Oke, ini masih belum di-compile ya. Kita compile dulu ini. Oke, sudah. Kita tunggu. Dan kita jalankan node. Kita jalankan node 2.js. Maka keluar hasilnya 35. Dan seterusnya ini ya. Seterusnya ini bisa digunakan terus. Oke. Ini ya. Jadi kita juga bisa membuat sebuah tipe data. Tipe datanya ini banyak Mas ya. Tipe datanya ini untuk boolean true, false bisa dicoba ya. Kemudian harga menggunakan number, strings. Ini menggunakan strings array, UGM ya. UUT, UGM, ITB gitu ya. Kemudian ini ada pekerjaan kita bisa menggunakan fungsi yang itu numeric dan strings ini ya. Dua-duanya juga bisa. Atau bisa menggunakan sebuah JSON ini ya. Ada color warna itu ya. Ini ada string juga, code ya. Strings atau ini ya. Oke, contohnya gini ya. Ini contohnya ya. Kita maunya menambahkan A sama B. Ini coba dulu ya. Kita coba dulu dicoba menambahkan A sama B. Maka caranya bagaimana? Kita buatkan dulu sebuah ini dari sini ya. Kita belajar dari sini dulu. Oke, ada sebuah lab namanya adalah C. C itu adalah number. Ya, C adalah number. Number, oke. Number. Kemudian C ditambah C, error ya. C ditambah A tambah B. Oke. Maka kita coba hitung C itu apa hasilnya. Kalau kita buat matematikanya, C. Kita jalankan. Jalankannya bagaimana caranya? Pertama itu kita menggunakan TS dulu ya. TSC untuk mengkomplainya 2.ts. Oke, tunggu dulu. Setelah itu selesai, baru kita buat node spasi 2.js. Hasilnya adalah 40. Ya, kalau kita mau ganti ini menjadi kali, bisa juga kali. Maka kita cek caranya, kita compile dulu menggunakan testnya komplain ya. Agar terupdate ya. Kemudian setelah itu kita ini. Maka hasilnya adalah 300. Ya, 10 dikali 30, 300 hasilnya ya. Baik, itu caranya. Bisa dipahami, Mas? Oke, ini saya lanjutkan lagi. Masih nyambung ya semuanya? Masih, Ya, agak-agak bingung ya? bingung Pak. Bingung. Ya. Ini
Ini sebenarnya kalian harus tahu yang namanya tipe data sih. Tipe data ini sudah saya berikan tipe data. Jadi tipe data itu ada banyak ya. Ada strings untuk angka huruf, ada integer ini untuk huruf saja gitu ya. Kemudian ada boolean, boolean itu hanya untuk true dan false gitu. Ini semuanya akan digunakan atau strings yang itu berupa array ini. Ini semuanya tipe data yang dibutuhkan ya. Ya, dan tipe data di TypeScript itu juga ada dua. Jadi kayak gini ya, quote. Quote itu bisa berposisi sebagai strings dan number gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi ininya kita membuat perkalian sudah bisa ya, atau kita membuat ini bagi. Nah, kalau bagi maka ini menggunakan yang namanya number sudah betul. Bagi itu gini ya. Oke, bagi kita coba jalankan 10. Oke, ini terbalik ya. Kita ini 10 asal asal asalkan apa hasilnya tidak bilangan supaya bilangan bulat ya. Ini B, ini A. Oke, ini A. Kita coba ada 2 kali di sini. Kita bersihkan dulu ya. Cara bersihkannya bagaimana? CLS. Jadi contohnya kita jalankan dulu apa caranya? TSC, kemudian 2.js, bukan JS TS. Kita compile dulu ya. Oke, kemudian kita jalankan lagi dengan menggunakan node. Jadi ada 2 tahapan sebenarnya ya. Node 2.js. JS, oke. Maka hasilnya 3. 10 dibagi 3. Ya. Mudah-mudahan dipahami. Oke, ini sama. Ini juga sama. Ini sebuah percabangan. Ini sekarang kita belajar tentang kendali atau percabangan ya. Sebuah percabangan. Ya. Contoh ini, oke, ini dibagi ya. Ini sudah selesai yang dibagi. Dibagi, oke. Eh, ini contoh percabangan. Jadi di sini ada sebuah nilai yang namanya C. C itu adalah bilangan ini. Contohnya gini. Let A itu 21 gitu ya. B itu 3. Kemudian let ini sudah tadi ya penambahannya. Kemudian ada lagi di bawahnya itu di sini C. C, oke kita coba. C itu lebih besar daripada 5. Maka jawabannya lebih besar daripada 5. Nah, tapi kalau kita kecilkan C itu, maka C itu bisa antara 5 dan 6. Itu ini ada semacam percabangan if ya. Oke, kita coba ini dulu percabangannya. Ini dari atas ya. Oke. Ini dulu pertambahannya ya. Oke, kita buka, kita buatkan file satu lagi, wes. Biar tidak mengganggu ke lainnya. Jadi kita buatkan lagi 3 file 3 titik ts. Oke, ini. Oke, kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu. Ini A itu 21, C, B itu 3. Oke, ini hasilnya berapa? Kita cek dulu ya. Ya, kita matikan dulu yang ini. Ya. Maka cara menjalankan ini gampang sekali ya. Tadi itu ya. Kita bisa enggak ini ya? Konsul log. Karena nggak ada tipe datanya ya. Kita coba cek aja. Ini kemudian ini menghitung C, nilai C. Nilai C. Oke. Kita coba komplain lagi di sini. Caranya mudah sekali ya. Ini 3, berarti kita buatkan TSC. Oh, 3 dot ts. Oke, berarti kita buatkan lagi node jalankan 3 dot js. Oke, hasilnya adalah 7 ya. 7 ini jadi nilainya C adalah 7. Nilainya C adalah 7 ya. C adalah 7 ya. Ini sebenarnya mudah sih. C 7. Oke, kita coba ini percabangannya. C itu 7 ya. 7 lebih besar daripada 5, maka nanti akan muncul tulisan lebih besar daripada 5. 7, else if, jika ini C lebih besar daripada 3, maka akan muncul ini. Ya. Oke.
juga sama, kita cek dulu caranya. Kita coba jalankan ini dulu. Caranya mudah, kita komplain dulu ini TSC. Oke, kemudian baru node 3 3.js. Maka lebih besar daripada 5. Kalau kita ganti, contohnya kita ganti 10 ya. 10, kita jalankan lagi. Ini percabangan ya. Compile dulu, Node.js, oke, di antara 5 nanti ya. Jawabannya di antara 5 jika ini lebih besar ya, di antara 5. Dan seterusnya. Kalau di bawah 3, maka muncul di bawah 3. Seperti itu. Ini percabangan ya. Ya, percabangan. Ini juga ada switch. Switch, jadi menggunakan switch. Jadi kalau ini menghitung hari 5, maka ini akan ada jawaban Jumat gitu ya. Case break dulu nanti kita bisa tambahkan ini ya. Oke, kita coba dulu wes. Agar tahu ini switch case ya. Switch case kita tambahkan 4 aja. 4.ts. Oke. Ini sebuah switch case, jadi kita berikan informasi di sini. Oke, ini ya. Case 5 ini Jumat, breaks. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan di atas saja, wes. Tuh, ini Jumat, jadi kita hitung dari Senin, contohnya Senin. Senin itu 1. Senin itu 1. Kita tuliskan Senin. Senin, kemudian ini 2, kita buatkan lagi. Senin, ini Selasa. Selasa. Ini juga sama, kita buatkan juga copy. Cashback-nya ini kalau 3, kita buatkan Rabu. Kemudian ketika ini 4, kita buatkan ini 4 ya. Ini 4, kita buatkan inilah Kamis. Kamis. Kalau itu cash, kalau ini adalah 5, maka itu adalah Jumat. Jumat. Kemudian kalau ini adalah 6, maka 6, maka itu adalah Sabtu. Sabtu. Kita ini contoh ya, Sabtu. Kalau ini adalah switch ya. Sekali ini switch ya. Kalau yang terakhir, kalau itu adalah Minggu, maka itu 7 ya. Minggu. Oke. Oke, gini ya. Ini ya, oke. Jadi saya tuliskan ini contohnya. Ini saya tuliskan 7. Maka seharusnya ini muncul Minggu ya. Ini seharusnya muncul Minggu. Oke, kita jalankan dulu di sini. Oke, kita clear dulu. Ini 4 ya, 4JTS, kita clear dulu. LS, ya. Caranya bagaimana? Ini sudah di dalam ini ya. Ini alamatnya ya. Ini ada di folder 410 ya foldernya namanya ya. Kemudian ini kita buatkan TSC sama dengan 4 TS. Kita compile dulu. Sudah, kemudian kita klik node 4.js, maka akan keluar Minggu. Minggu ya. Jadi kalau saya ganti ini adalah, contohnya ini saya ganti menjadi 10, 9 kan tidak ada ya, maka akan ada tidak ada hari tersebut ya. Jadi caranya bagaimana? Compile dulu, kemudian kita jalankan. Maka tidak ada hari tersebut. Ini hanya sampai angka 7 ya, 1 sampai 7 itu ya. Ini disebut dengan switch ya. Switch. Ini adalah perulangan ya, ini perulangan ya teman-teman ya, nanti bisa dicoba perulangannya di sini. Contoh ini coba saya jalankan ya. Ini perulangan, oke, ini dulu ya. Ini kita jalankan perulangan satu saja. Jadi let's i sama dengan 0 ya. I lebih besar, I lebih kecil ya daripada 3, maka I akan diulang.
Oke, kita coba aja ya. Kita coba aja di sini kita buatkan lagi 4 5 ya. 5 titik PS. Oke, ini. Ini akan muncul eh, log loopingnya itu akan dari nol ya nol sampai sampai 1 sampai 2. Coba kita dulu. Coba kita buatkan dulu yang namanya TSC 4 5 ya. 5 titik TS. Kita compile dulu ya, compile, kemudian telah dikompil, kita ubah, kita jalankan menggunakan node 5.js. Oke, ini ya, ya. Dan di loopingnya 0 sampai di 3. Oke, kalau kita ganti ini menjadi sem contoh kita ganti yang paling banyak ya 100 100. Oke. Maka caranya kita sama kayak tadi ya. Kita compile dulu, compile, kita perbarui ya. Compile. Oke, sudah dikompil, tunggu, kemudian kita jalankan menggunakan node spasi nama filenya berarti ke JS. Maka lihat, sorry, ini belum di, oh sorry, ini adalah 5 ya, 5 titik JS. Oke, maka akan muncul angka ini 0 sampai 99. Jadi 100 nggak dihitung ya, 100 itu nggak dihitung. Jadi kalau for itu biasanya dimulai dengan angka 0, kemudian yang ditempatin itu nggak dikena ya. Kalau ini tidak menggunakan sama dengan, kalau menggunakan sama dengan itu beda lagi. Contoh ini sama dengan ya. Gini makanya. Oh sorry, salah. Nah ini mungkin ya. Kalau kalau menggunakan ini berarti yang angka 100-nya ikut. Coba aja. Takutnya saya juga salah ya. Kita CSS dulu. CLS 5. Oke. 5. Oke. Nah ini 100 ikut ya. 100 ikut. Kenapa ikut? Ini menggunakan tanda sama sama dengan. Jadi sama dengannya itu menandakan yang dibicarakan itu, yang muncul itu akan eh, tampil ya, tampil. Tapi kalau nggak usah sama dengan itu tidak akan tampil ya. Ini contohnya, ini perulangan lagi, ini mudah sama dengan yang tadi itu khususnya. Oke, ini do while ya. Do while juga sama sih. N let len 1 N lebih besar ya, lebih besar. Ini maksimalnya adalah nilainya 5, N lebih besar daripada lebih kecil ya, lebih kecil daripada 10, maka ini akan diulang N-nya. Nah, nanti kalau sudah full penuh, maka akan muncul minimal sekali, tidak akan diulang lagi. Kita coba ya. Kita coba dulu, di copy paste aja. Ini untuk yang JavaScript apa? TypeScript-nya ya. Kita buatkan lagi di sini yang namanya 6. Sorry, ini 6 ya. 6 titik TS. Oke, TS ya. Kemudian kita jalankan di sini. Oke, kita bersihkan dulu ini CLS. Kemudian kita TSC. Kemudian 6 titik TS. Oke, kita compile dulu. Kalau di compile, baru kita jalankan node 6 titik JS. Akan muncul ini. Ya, muncul ya. Akan muncul urutannya eh, 5 akan juga ikut 5. Jadi 5 sampai minimal sekali. Maka akan tidak diulang lagi. Jadi kalau seandainya kita tambahkan ini menjadi 1 ya. 2 2 2. Maka ini akan juga berubah. Kita compile dulu. Sini ya, kita compile biasanya. Oke, udah, sudah jalankan. Oke, maka muncul 2 sampai 9 minimal sekali. Ini ya, ini juga sama fungsinya, ini membuat sebuah fungsi, jadi fungsinya itu nilai X adalah number, nilai Y adalah number, kemudian jika ditambahkan ini, add ini, kita isi dengan ini, maka dia akan menambahkan. Ya. Oke, kita coba. Jadi kita lihat semuanya dulu.
kita kasih 7. 7.ts. Oke, ini ya, kita jelaskan dulu ke teman-teman. Ini fungsi ya, jadi ada fungsi yang namanya tambah ya. Kita kasih tambah aja lagi bahasa Indonesia. Tambah. Kemudian tambah itu isinya adalah variabelnya, bukan variabel ya, parameternya ya. Parameternya itu adalah X sama dengan number, X sama dengan number. Jadi semuanya number semuanya. Kemudian X ditambah ini. Kalau kita ganti ini menjadi kali, maka otomatis akan dikali ya. Oke, jadi 25 sebagai X, 3 sebagai Y, maka itu dikali. 25 dikali 3. Hasilnya muncul tuh ya. Konsolnya ini. Ini adalah fungsi untuk menambah. Kita bisa membuatkan fungsi ya. Itu 7 ya. Kita coba jalankan Mas. Teman-teman semuanya. Ini 7.ts. Kemudian ini kita buatkan juga node 7.js. JS sudah ya. Yes. Maka muncul 75 sesuai dengan hitungan ini. Ya. 75. Jadi kalau bisa ganti 10, contohnya 10 ya. Maka kita compile dulu di sini menggunakan TS7, compile agar terbaru, kemudian node bukan ya, bukan 6 ya, sorry ya. Ini kita menggunakan 7, maka akan muncul berapa itu dikali 7? 125 kayaknya. 225. TS apa? 7 ya. 7. Maka 25. Oke, itu ya. Nanti kita bisa buat fungsi juga di sini. Kita bisa buat fungsi juga sama ya. Ini juga sama sebenarnya. Ini juga sama. Tinggal kita ikuti. Ini membuatkan arrow functions. Jadi dia akan berbentuk seperti menghitung jumlah yang ada di sini. Ini juga sama. Ini menghitung page 0. Page 0. Mana page 0 itu? Page 0-nya mana? Oke. Dan nama. Akan muncul di sini ya namanya. Page 0-nya. Ini page 0-nya. Ini. Kemudian yang dipanggil itu adalah nama. Maka akan muncul Donald gitu. Tapi kalau kita ubah ke alamat itu akan muncul alamat. Ini desain-desainnya ya. Ini apa pengertian-pengertian yang ada di sini. Kita copy aja dulu ya. Kita jelaskan dulu. Kita buatkan dulu, kita tutupin dulu, kita buatkan sebuah file D8 namanya. D8 D8.js. Kita buatkan di sini. Nah, jadi ini persons, page pegawai, ini sebuah memberikan ini ya. Ini alamatnya, jadi kita berikan ini nick ini adalah strings, nama adalah strings, alamat adalah strings, ini menikah adalah boolean, ini true dan false ya. Kemudian kita buatkan lagi bahwa apa? Untuk yang jabatan itu adalah kita menggunakan string. Untuk gaji kita menggunakan apa namanya number gitu ya. Jadi kalau kita panggil kayak gini, maka akan muncul namanya adalah Donald. Tapi kalau kita kasih ubah ini menjadi alamat, maka akan tulisannya Jalan Biru 21. Coba kita cek dulu, bisa enggak itu apa berubah ya? Ini kita ubah dulu menggunakan TSC 8 ya, 8.ts. Kita compile dulu, kemudian kita ubah menjadi node 8.js. Maka muncul Jalan Biru. Jalan Biru. Kenapa Jalan Biru? Karena ini adalah alamat yang diganti. Ini juga selanjutnya sama. Ini sama ya dengan yang tadi itu. Sama ya. Jadi tapi dia penghitungannya dengan menggunakan matematika. Jadi pegawai itu adalah get potongan pajak. Jadi kalau
gajinya pegawai itu adalah ini, maka pajak ini akan mendapatkan ini otomatis potongannya. Nah, ini sebuah contoh-contoh sih sebenarnya sih. Mudah sekali. Oke, ini generic practice. Ini akan bermain dengan yang namanya log-log atau kegiatan-kegiatan yang itu ada di sebuah tab script. Oke, ini sudah. Ini pembahasan kali ini saya tidak akan banyak-banyak, pasti bingung ya. Ini nanti saya akan share di pertemuan ke-6 mungkin. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi dengan materi yang lebih lebih keren lagi. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, diskusi, monggo. Agak itu ya, bisa dipahami? Agak mendung ya, apa agak eh, perlu dicerna ya? Iya, belum. Bingung. Mungkin ada yang mau dibahas, Mas. Diskusi, tugas selesai? Oke, karena saya janji tugasnya akan saya bahas. Oke, kita bahas tugasnya. Gimana? Tugas satu ya. Oke, tugas satu kita bahas dulu. Ini tugas satu itu pengumpulannya tanggal 1 kayaknya. 1 Desember ya. Oke, kita buka dulu. Oke, saya buka dulu sini, Mas. T, get cost. Kemudian oke, langsung kita buka. Oke, di sini tugasnya itu ada di pertemuan mana? Kelima kayaknya, keenam, keempat ya. Oke, ini ya, keempat tugas ini. Baik, tugasnya, ini kita baca dulu tugasnya. Oke, kita baca tugasnya. Oke, buatlah pola segitiga dari NIM. Ambil digit terakhir. Jadi ambil digit terakhir. Jadi contohnya ini. Jadi yang diambil nanti tiga ya. 3, maka kita buatkan segitiga. Oke, jadi kalau seandainya digitnya ini adalah 10, 10 nol ya, 9, maka ini akan ada sampai 9. Gitu ya. Tuh, jadi akan muncul ini sampai 9. Ini sebenarnya sudah saya bahas, sudah saya ini caranya apa sudah saya buatkan kode-kodenya ini sudah saya buatkan di bagian akhir. Ini bagi tugas 2 juga sudah. Jadi pertama kita buatkan sebuah fungsi yang namanya print print untuk mendapatkan sebuah NIM. NIM-nya kita isi di sini NIM-nya. Jadi NIM itu kita isi di sini NIM-nya. Ya. Kemudian ini akan diambil digit atau last digit yang paling terakhir dari NIM itu. -1. Jadi terakhir akan diambil berapa? Kalau ini 3, maka akan diambil 3. Ya. Kemudian kita akan ulang ini looping. Loopingnya bagaimana? Looping I sama dengan last digit. Last digitnya 3 ya. Ini 3 ya, last digitnya 3. Nah, maka akan muncul 1 sampai 3. Kemudian agar itu ke bawah kita tambahkan lagi sebuah len agar ada spasi di sini nanti ke bawah. Maka munculnya akan muncul ke bawah semuanya. Oke, kita langsung uji coba. Nih, ini kodenya ya. Jadi kita coba kita bahas di sini. Kita coba di sini kita buatkan tugas tugas A gitu ya. TS. Gitu. Ini ya. Jadi country-nya ini akan ada muncul kayak spasi ya. Line-nya kayak spasi ya. Oke. Ini saya ganti ini menjadi 9 contohnya. 9 ya. Cek apakah jalan. Kita buatkan dulu TS tugas A titik TS. Oke, kita lihat hasilnya. Kita lihat, kita buatkan node tugas A titik JS. Sip. Cut. Ini ya, hasilnya muncul. Nah, ini ya. 9 ya, kita 9. Tapi kalau saya ubah ini menjadi NIM terakhirnya itu adalah 8. 8 ya, maka akan muncul sampai 8. Ini kodenya ya. Eh, kita coba dulu di sini. Kita 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 compile dulu tugas A titik TS. Oke, compile dulu ya. Kemudian node
tugas D, maka akan muncul 8. Tuh. Ini sesuai dengan tugas sudah. Sudah saya kasih jawaban. Ya. Jadi teman-teman silakan ganti yang salah yang tidak ada kode-kodenya ya. Baik, yang tugas B kita baca dulu. Sorry, ini saya juga tugas ini sebelum saya jawab, saya jawab ya. Jadi saya jawab ini dulu dah. Nih, buatlah deret ya, aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir. Jadi 2 digit terakhir diambil ya, NIM-nya. Jadikan angka awal deret. Oh, jadikan angka awal deret ya. Ambil digit ketiga dari belakang. Jadikan beda step. Oke, beda step ya. Kemudian buatkan TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Oke, jadi contohnya ini ya. Contohnya ini ada NIM 2341123. Digit terakhirnya itu 2 digit adalah 13. 13. Berarti startnya mulai dari 13. Di dua digit ya. Maka dari belakang akan muncul tambah 1 ditambah 1 ditambah 2 ini ya. Sehingga muncul stepnya ini outputnya muncul 13, 14, 16, terus sebanyak 10. Sebanyak 10 ya. Jadi nanti ini akan diambil 2 digit terakhir gitu ya. Oke. Ini sudah saya juga bahas ini. Nah, caranya. Jadi sama yang dengan yang tadi ya. Maka kita buatkan sebuah aritmatika NIM-nya ini, NIM-nya ya. NIM-nya ini, kemudian ini slide kita ngambil 2 digit terakhir. Ya. Kemudian kita ambil lagi digit ketiga dari belakang, yaitu adalah -3. Oke. Kemudian kita startkan, kita buatkan sebuah deret aritmatika result number agar itu kayak modelnya kayak apa ya? Kayak JSON ya, JSON tapi bertumpuk ya. Jadi kita push kemudian kuren 10 sebanyak 10 kali ini ya, jumlahnya 10. Jadi I akan ditumpuk, akan dideretkan menjadi sebanyak 10 kali dan akan ditambah terus-menerus sampai selesai gitu ya. Maka ini jawabannya, kita kopikan ini semuanya. Ini contoh 13 ya, kita ganti lagi. Oke, ini saya buatkan sebuah eh, tugas, namanya tugas A, TS. Oke. Kalau tugas A sudah ada, tugas B, TS. Oke. Ini ya. Oke, kita jalankan dulu tugasnya CSC, tugas B, TS dulu. Kita compile dulu. Kita compile, dari compile kita buatkan sebuah node tugas B titik CS. Ya. Maka muncul deretannya sebanyak 10, 13, 1, 2, 3, 4. Oke, kalau kita ganti contohnya, bisa ganti dari 19 ya. Oke, 19. 19 ya, oke. Maka ini akan juga akan ganti tugas tes dulu ya. Tugas 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 B ya. Tugas B titik JS. Oh, sudah salah. Salah ya, sorry salah. Ini biasanya TS. TS, kemudian node tugas B titik TS. Oh, TS ya, sorry. JS, sorry. Nah, muncul. Ini, dari 19, 20, kan deretnya akan muncul kayak gini. Ya, muncul lagi nih. Oke, kita tes dulu, kita coba lagi. Oke, ini muncul. Oke, itu sudah saya bahas. Tugasnya tinggal nanti juga akan kita bahas. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ada pertanyaan, Mas? Ya, ada Pak. Itu tugas-tugasnya yang nanti dibahas ya. Ya, Sebenarnya kalian bisa kok menjawab itu dengan menggunakan ChatGPT. Ya, bisa. Tapi nanti saya minta kodenya juga ya. Saya lihat tugas-tugasnya teman-teman masih berupa penjelasan ya. Tidak ada kode. Kodenya yang saya minta ya. Nanti ya.
Oke, baik teman-teman semuanya, ada yang mau dibahas mungkin? Paham, Mas Ferry? Nanti agak itu ya, Saya ya belum nggak belum apa-apa, nanti bisa. kita Halo juga Pak, sama-sama Pak belajar. izin bertanya Pak. Oke, monggo, serah Mat. Itu kan tadi kan itu Bapak pakai file TypeScript ya? Itu kan Iya, TypeScript harus iya betul, dikompil ke JS dulu kan? betul, JS ya, Nah, betul. terus kalau misal kode TypeScript itu langsung dijalanin ke JS apa bisa, Pak? Itunya Nggak langsung bisa. langsung tampil Maksudnya gini atau Mas ya, harus ke TypeScript dengan dulu? maunya itu langsung JS kan? Hmm. Ya, tidak apa-apa, bisa juga langsung. Oh, bisa Tapi ya? saya ngikutin arahan, Mas. Arahannya itu di situ jelaskan dari TypeScript dulu, baru ke JS. TypeScript Oh, ke iya iya JS. iya. Ya, itu Hmm. tahapannya yang saya ikutin, yang di modul. Jadi saya ikutin tahapan-tahapan yang di modul, yang ada Hmm. di itu modul, Mas. Tapi Oke, jenengan, Pak. kalau seandainya langsung, ini kan sebenarnya gini, Iya, Mas. Ini masih ini ya, buka dulu ya. Oke, ini. Lah, ini otomatis muncul ya, Mas ya. Ini, iya. belum ini. Ini ada juga Itu file JS-nya. JS. Ya, Heeh. ada. Ini juga ada file JS-nya. Ya. Tapi saya buat seolah-olah itu JavaScript apa? TypeScript tapi di-convert ke JS karena saya ngikutin Oh, modulnya, Mas. iya Bisa iya. sih langsung sih. Kayak tugas yang mana? Tugas yang kedua ya, ini tugas ke ini JS ya. JS juga bisa langsung pakai ini. Tapi kodenya Oke, agak Pak. berbeda ya. Ya, Kodenya maksudnya berbeda ya. kode TS itu bisa diterapin ke JS langsung atau gimana gitu? Bisa, bisa, Mas. Bisa. Ini Oke. bisa juga, bisa. Ini sudah menjadi kode JS Hmm. gitu. Ya. Iya, Oke, jadi saran saya, karena ini masih ini banyak yang kerja ya, iya. ya dengan repot-repot kerjakan itu dengan menggunakan, saya tidak menyarankan ya, tapi harus memahami dulu alurnya ya. Tidak Oke, sangat Pak. menyarankan Hmm. pakai ChatGPT nggak apa-apa, atau pakai AI, atau pakai apa artificial intelligence yang lainnya. It's okay. Oke, Pak. Ya, yang penting saya maunya kalian lulus semuanya. Oke, Makanya Pak. untuk lulus itu jangan tugasnya Mas. Ya, Oke, siap-siap, Pak. ya, oke, oke, oke. Ada lagi mau dibahas Mas? Itu aja sih, Pak, Oke, buat oke. ininya saat ini. Ya, ini yang datang hanya 4 orang ya. Ya Allah, mana yang lainnya ini ya? Mungkin ada yang teman-temannya yang itu, Mas. Kenal itu, gak ada ya? Jarang ya? Hmm, Kayaknya beda kelas sih, Pak. Beda Beda kelas tutor. ya? Iya, beda kelas, beda Oh, tutor. oke, 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 oke. Ada tutor ya. Ini Hmm. saya stop screen dulu mungkin. Oke. Ada lagi mau dibahas, Mas? Mungkin tuwebnya 2 hari lagi ya. Saya kebetulan, Mas, saya baru bisa melakukan tuweb hari ini. Hmm. Sebenarnya pengen melaksanakan trip itu ya, karena ada banyak kesibukan. Jadi nanti mungkin akan agak ngebut ya, akan ada ngebut. Mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi akan ada tuweb lagi ya. Kan kita jatahnya tuweb itu 3 kali ya, Ya, betul ya? 3 kali biasanya, Pak. 3 kali ya. Ini sudah 1 kali, nanti akan ngebut lagi. Ini juga saya sudah rekam ya. Nanti juga kalau sempat saya akan video apa upload di YouTube saya dan saya linkkan di sana ya. Ya. Ada lagi mau dibahas, Mas? Ya ada ya. Saya Cukup, mohon Pak. sekali lagi, Mas, eh, silakan dengan semuanya ngerjakan tugasnya. Saya tidak ada niatan kalian tidak lulus. Kerjakan, pasti saya luluskan. Kayak ChatGPT nggak jadi masalah ya. Tapi tetap pahami alur-alurnya. Oh gini-gini ya. Takutnya nanti total menjatuhkan diri pada ChatGPT, kalian nggak paham. Tuh, juga yang saya nggak mau ya. Gitu ya. Baik, ada lagi mau dibahas? Mau tanya Pak, Ya, monggo. untuk tugas 2-nya itu akhir pengumpulannya kapan ya Pak? Sama, Desember. Desember ya? Iya, sama 1 Desember kayaknya. Masih punya waktu sangat banyak sekali, Mas. Banyak Iya nanti Pak. kita akan juga bahas tugas-tugasnya itu kalau lutut ya. Kita bahas ya. Webnya juga kita akan bahas. Jadi webnya itu tujuannya saya menjawab tugas sih, biar kalian tahu gitu ya dan bisa eh, mengisi dengan baik untuk tugas-tugasnya.
Baik Pak, terima Ya. kasih Pak. Oke, sama-sama. Ini semuanya kerja ya? Ya Iya Pak. Pak, kerja Pak. Kerja, Ya Pak, Allah, kerja. ya. Kerja ya. Oke. Ini semuanya Fahmi, Rahmat, Ferry kerja semuanya ya. Baik Pak. Iya, Pak. Ya, ya tidak apa-apa, wis. Luar biasa kalian itu. Jangan menyerah sampai wisuda ya. Siap. Jangan tetap belajar. Baik, Pak. Nanti Terima kasih. skripsi juga harus berjuang juga ya. Kan UT juga ada skripsinya, Mas ya? Enggak ada. Ada ya, UT? Kayaknya enggak ada Pak. Salah. Ada Kalau ya. nggak Oke. salah ada, Pak. Karil. Ada Iya. ya. Karil dia Buat aplikasi diganti. juga, Mas. Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Soalnya Ya, belum pernah dengar ini belum lulusannya. ngalamin ya. Iya. Iya ya. Biasanya kalau di kampus saya itu skripsi itu dia buat aplikasi. Kebetulan saya juga, tapi saya ngajarnya itu Mas, bukan di bidang Android sebenarnya, bukan di bidang TypeScript. Saya tuh bidangnya di bidang website. Website biasanya kalau saya buat website itu mata kuliah saya sebenarnya di websitenya. Ini bukan bidang saya, tapi mungkin masih alurnya sama, kinerjanya sama. Jadi saya agak paham terkait dengan kode-kodenya di TypeScript ataupun di Vue.js. Kalau Vue.js itu masih berbau website, jadi saya lebih enak di Vue.js, atau mungkin kalian pernah dengar Laravel, atau pernah dengar CodeIgniter, atau pernah dengar yang namanya Django. Itu sudah makanan saya sehari-hari, Mas. Jadi terus terang bidang saya bukan di Android ya. Tapi nanti kalau kita ada hal-hal yang mungkin di luar pengetahuan saya, mungkin nanti kita diskusi lagi, Mas ya. Saya juga, aku itu bukan di bidang saya penuh ya. Karena kemarin saya mendaftar di UT itu website, benar ngajar website. Tapi saya cuma ngajar website satu kelas, kemudian 2 kelasnya saya dapat Android ya, pemrograman bergerak ini ya. Tapi tetap semangat belajar ya. Kita diskusi. Kalau saya ada paham, nanti saya bilang ada paham, saya akan carikan solusinya. Gitu. Baik, itu saja dari saya ya. Ya, Ada Pak. lagi yang mau dibahas? Nggak ada ya? Cukup, Pak. Nggak ada. Oke, Untuk sekarang. sekian dari saya. Mohon maaf ya, ini yang jauh-jauh mungkin sekarang sudah jam 11 malam ya. Jadi kalau di Ya, saya Pak. di sini Jawa Timur masih mau jam 9 sih. Belum jam 9 sih, kurang 15 menit ya. Sekian dari saya, selamat malam semuanya. Mohon maaf Malam, jika Pak. ada tutur kata yang kurang mengenakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, Malam. sama-sama. Oke. Selamat malam. Monggo silakan boleh live. Ya.